Materi itu di sini, Pak Budi. Jadi bukan karena saya sedang WA, bukan. Katanya ada yang tersinggung sampai nggak ngaji karena Glory HP yang di depan. Aku dibuat-buat, enggak lah. Jadi saya katanya gitu Mas An. Kenapa nggak ngaji lagi? Gus Glory kalau ngaji HP yang tersinggung saya. Sama di Gus kok nggak tersinggung. Ini nah kayak gini saya sedang buka surat Al-Balad ayat 10, kemudian surat Ali Imran nanti ayat 14-15, ini surat Al-Baqarah 155, 214 yang akan kita bahas gitu loh, gitu Bri. Nanti kadang ada pertanyaan tuh ya. Oke lanjut ya. Jadi sudah sarapan semua? Ampun. Ayo berdoa mudah-mudahan Ramadan besok sudah indah lah musolahnya ini. Dan gak muat. Pindah ke sana loh. TK-nya dibikinkan gedung sendiri, lah itu di musola. Gitu. Biar nggak duduk di emper-emperan gitu ya kan. Tapi yang Tabanan juga kemarin saya bilang begitu, kalau bisa sebelum Ramadan ini musolanya sudah pindah ke bawah yang lebih lebar lah itu. Baru saya ngomong gitu Bu Brin, ternyata tanah yang di depan itu dijual lagi Bu. Jadi kemarin akhirnya saya beli lagi. Ya terpaksa. Gimana? Wong. Makanya kalau jangan tinggalkan saya biar nggak beli tanah aja Mas. Ya, jadi bukan untuk saya. Insya Allah itu untuk perluasan parkir dan perluasan sarana untuk para santri. Ya, depannya lagi tanah kosong kemarin. Sekarang lagi di ini ya. Ini kabar-kabar gembira. Alhamdulillah dalam 5 bulan terakhir ini kita dikaruniai Allah banyak sekali perkembangan, mulai dari madrasah aliyah kita yang alhamdulillah resmi berdiri, tapi meskipun karena izin operasionalnya baru datang Juli, sehingga calon-calon murid sudah pada daftar tempat lain, kita ya belum dapat murid. Bukan karena ya, karena memang sudah gimana, Juli kita baru berani buka kan. Jadi ayo monggo digerakkan siapa untuk tahap awal ini, digratiskan aja semua sudah. Iya kan? Yes, gurune gaji akhirat saja. Monggo anak-anak yang telat daftar atau kemarin nggak sekolah, disekolahkan di sini. Untuk aliyahnya, okay? Untuk aliyahnya untuk tahun ini. Oke, dulu SPMA ibarat pohon makin tinggi. Nah, karena makin tinggi, dulu Gunung Kidul, Duko enak temerikin apa enak kan Gunung Kidul? Enak. Oh iya Mas Anam ya. Enak Gunung Kidul ya. Coba pindah tokomu nang Gunung Kidul. Sama di sini. Jangan Mas, jangan nang Gunung Kidul kan. Coba sampean pindah toko Sendok Imam Bonjol itu pindah ke Gunung Kidul. Nah, terus masakan juga jual beli tanah di Gunung Kidul. Iku 2 hektar paling 1 juta. Kan? Tapi di sana enak katanya. Ya, jajan nggak mahal Mas Obi, Mas Obi. Kamu biasanya ngoni anak-anak di sana berapa? Bapak-bapak sisa Gunung Kidul ini. Anaknya sekolah di sana nih berapa?
Kira 3.000. 3.000 lho, ini tau enak. Sama dikira Denpasar piro nyamoni anake? 16.000, 15.000. Anak TK di sini udah 20.000 sudah. Itu loh nek Gunung Kidul 2.000. Syukur berbakti nang wong tua, ya kan? Nah, terus kalau pas panennya nasi ini gagal, yang Gunung Kidul darin apa? Mangan apa? Iwul dengan teriak bangganya gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Sik, ya Mas Ano, ini loh, sama roti iwul tau Ano? Lah iya. Ini kan bicara ketahanan pangan. Orang yang paling mampu melaksanakan program ketahanan pangan orang mana? Ya orang desa-desa gitu. Tidak peduli dengan kenaikan harga oposa. Tiwul belum. Ini. Sama mau lomba sama beliau-beliau. Nggak ada apa-apanya. Ini balungnya dari besi. Gunung Kidul. Loh kalau naik gunung sampai kidul kok. Ini. Enggak Bu. Jadi mereka ini kalau mau ngambil air itu turun ke jurang berapa ratus meter itu, naik lagi itu. Jadi kadang mamang sawang sinawang. Mungkin bapak-bapak Gunung Kidul beriku melihat nang Denpasar, lihat wah api irek gedungnya, alah gedungnya api, wah nginget sulot toh. Oh, guyu Pak Subur. Ya kan? Nginget sulot toh ya Pak ya. Wis dikei, diduki, ditunggoki dane wong Gunung Kidul terus diberi Gus Glory, disuruh nunggu di sana dane syukuri. Nah orang Denpasar dikasih gitu ditinggal loh. Pak ya. Kok sampean niku sarapan belum? Iwul. Dondi. Oh kalau di sini malah mahal. Iwul mahal. Masuk mall. Mall jadi. Ono iwul masuk ke mall di zaman itu. Iya Pak. Loh, sampean berarti sama niki wong luar negeri, Mas. Panganan sampean kayak gaplek bareng niku. Gatot bareng. Fruit cassava. Fruit cassava. Apa? Singkong goreng. Di sini disebut cassava. Ya timun. Oh, tapi memang manggung nang Gunung Kidul karena ya sepindah apa Pak ya? Pun jadi kembali pohon SPMA itu makin tinggi, program makin banyak, aset makin banyak, tapi anginnya juga makin kencang. Jadi sampean tak minta betul untuk apa? Menjaga hati, menjaga diri biar gak terpelanting. Nggih, kula mboten saged jaga Pak Eman. Ndak bisa Pak mungkin. Wis jaga diri masing-masing mungkin. Jadi makin tinggi ya. Makin besar, makin tinggi. Anginnya makin kencang, makin keras. Gitu loh. Ya angin kepada kami selaku para Gus, angin kepada lembaga ini maupun angin kepada ajaran ini. Nah, sampai makanya sing kuat, sing apa ya, gandolan sing kuat. Masa ini fitnah macam-macam Bu, macam-macam. Oke,
Iya toh Mas Anom. Pemane teknologi AI, misalnya sama dikirimi gambar Anom. Oh, Gus Glory berzina dengan Agnes Monica. Tahu Agnes Monica? Terus ono gambar Gus Glory karo iki. Kira-kira Nabi Musa alaihi wassalam itu difitnah berzina. Dan yang memfitnah itu perempuannya hadir di situ. Iya, saya berzina di sini, ini saya hamil. Kira-kira saat itu kan belum ada teknologi tes DNA ya, belum ada teknologi USG. Kira-kira sampean kalau hidup di zamannya Nabi Musa gitu, percaya Nabi Musa atau perempuan yang ngaku dihamilin Nabi Musa? Kira-kira? Ya iya. Tahu nggak? Ibu Aisyah itu difitnah berselingkuh pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Nah ini difitnah berselingkuh kan? Hanya karena apa? Pada saat perang, Ibu Aisyah itu ikut perang. Nah biasanya Ibu Aisyah itu ditandu di dalam tanduk itu lalu dinaikkan unta. Nah pas perang sudah selesai, orang sudah pulang, tandunya Ibu Aisyah ini juga sudah pulang, tapi orang ngiranya Ibu Aisyah di dalam. Padahal saat tadi itu Ibu Aisyah sedang buang air kecil di hutan. Lalu orang nggak tahu kalau Ibu Aisyah belum ada di dalam. Begitu pulang semua, Ibu Aisyah balik sudah selesai, hilang, sudah nggak ada orang. Nah ada satu sahabat tersisa yang bersih belakang menemukan Ibu Aisyah. Wah bingung dia, gimana, beliau adalah istri Rasul, mau menyapa juga takut. Akhirnya kudanya dia diberikan Ibu Aisyah, tapi kalau membiarkan pulang sendiri juga kasihan, maka diawasi dari jauh, jalan kaki dia. Nah tapi masuk di kota Madinah kan hampir beriringan tuh Ibu Aisyah dengan sahabat tadi. Langsung yang namanya orang Islam tapi yang hatinya berpenyakit, hatinya munafik, langsung menyebarkan apa? Isu Aisyah selingkuh, Aisyah zina. Buktinya kelihatan nggak? Kelihatan. Sampai saat itu berbulan-bulan Rasulullah menunggu wahyu bagaimana sih sebenarnya kondisinya. Aisyah itu diceritakan sampai tubuhnya tinggal tulang dan kulit, saking nggak mau makan, nggak mau apa, sedihnya. Makin berkembang fitnah itu. Ada kan kelihatan kayak bukti. Jadi bahkan di masa Rasulullah Muhammad SAW, di masa Nabi Musa, di masa para wali, semuanya selalu ada begitu. Ketika dakwah semakin berkembang. Dan pada saat itulah ujiannya dulu. Ujiannya buat orang-orang para sahabat, mana yang sesungguhnya benar-benar beriman, mana yang masih munafik. Akhirnya yang munafik yang terbentang. Kenapa? Karena lebih percaya fitnah daripada fakta. Apalagi zaman sekarang Pak Subur. Ini loh buktinya, Pak Subur chat mesum dengan Tamara Blesingki. Pak Subur punya warung pecel, Tamara Blesingki punya warung juga di Seminyak sana. Nah, sesama pemilik warung sekarang ada affair. Ini chattingnya, jangan percaya. Tapi chattingnya ada bener loh ya. Nah, yang kayak gitu. Makanya sampean dan saya Pak Budi, ayo benar-benar hati-hati dengan semua fitnah. Bener. Iya Mas Anom. Zaman kalau difitnah juga sama terima aja Mas Anom. Sama langsung berpikir gini, aku Anom memang wong ganteng ngake coba. Nah. Gak apa-apa ya Mas Anom. Tapi kan kasihan, makanya sampean kalau menerima fitnah, terutama tentang SPMA, tentang apa, sampean mending klarifikasi. Kecuali kalau sampean memang tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau hati kemudian tergoda untuk percaya, sampean tanya, klarifikasi. Terus, wonten fitnah kasusnya terus pundi. Daripada sampean nanti
menyimpan itu tapi tidak terklarifikasi. Makanya perintahnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang orang fasik kepadamu dengan berita buruk, maka tabayyunlah. Kenapa saya sampaikan ini? Kemarin saya malam Sabtu ngaji di Tabanan, beberapa jamaah Tabanan itu ada yang curhat sama saya, didekati oleh orang yang ngapain sih sampean masih ngaji di SPMA gitu. Terus ada juga yang ditawari untuk pokoknya dihasut supaya tidak ngaji lagi ya. Saya sebenarnya sedihnya bukan apa, sedihnya kasihan orang ini. Jadi kenapa? Karena insya Allah selama saya 15 tahun di sini ya, saya belum pernah ngambil uang sampean. Saya juga belum pernah minta barang sampean secara duniawi, belum pernah ya. Atau kalau ada yang pernah saya tipu secara keuangan, mungkin saya pernah hutang itu ya, kemarin siapa sih? Pak Subur apa sih? 10.000 ya? Enggak, siapa? Pak Gun, Mas Ane? Iya enggak? Saya hutang sama berapa? Gede terus. Mas Anam, saya hutang siapa enggak? Kayaknya belum pernah deh saya. Jadi makanya saya alhamdulillah selama ini selalu menolak pemberian dan sebagainya karena menjaga itu. Nah alhamdulillahnya ternyata ya karena hal-hal. Nah sampean dan saya makanya dengan semakin tinggi dan berkibarnya program-program di SPMA, saya minta sampean untuk benar-benar gandolan yang kuat. Apalagi yang menghasut itu misalnya orang yang pintar ngomong, khawatirnya kan memutarbalikkan fakta. Oke, jadi gitu Mas Agus, gandolan sendiri, saya tidak bisa jamin apa-apa. Gus Glory insya Allah tidak berubah sejak pertama kesini 2010 sampai hari ini. Yo ngene kiwai wis ngene iki. Belum pernah pindah tidur saya di pojokan itu sejak dulu. Ya Mas, pertama kali sama ketemu saya di sana tuh Pak sih, tidurnya di sana tuh. Iya Pak tanya. Sampai sekarang masih di situ. Ya musolanya di sini, hari-hari di sini enggak pindah ya. Enggak ada. Terus gini ini wis. Jadi makanya sampean tak aja. Eman nanti. Saya pengen gini loh dulu. Saya pengen dengan sampean enggak ada mantan jamaah. Saya pengen jadi dulur sampean tuh dulur dunia sampai gitu. Insya Allah kalau iuran ya gini. Ibu-ibu ya yang baru-baru ngaji, nggak ada iuran di SPMA ini, nggak ada. Ini sama lihat ada umroh keliling, ada. Apa diadakan lah? Nggak ada Bu. Jadi nggak ada iuran jamaah di sini itu. Kalau sedekah yang inisiatif dulur-dulur sendiri pengen sedekah monggo. Ini banyak juga anak-anak yang perlu dibantu, tapi insya Allah nggak ada. Jadi sekali lagi eman kalau sampai kemudian pedot di pinggir jalan, jangan ya eman. Ayo ikut sabar sampai akhir ayat. Gini dulu, ibarat orang hidup ini ya, hidup ini ibarat orang melalui belantara. Nah, saya ingin gambarkan gini dulu. Ini ya, ada satu hadis bunyinya gini, Pak Yed. Ini kelihatan yang perempuan, ada penghapusnya. Mana? Kok gitu Mas? Ya, jadi ada satu hadis ini loh. Ada kalimat lain puji batu juga. Ya, puji batu.
Di hadis lain disebut 71. Jadi hufatul jannah bil makari wa hufatun nar bisyahawati. Surga itu ditutupi oleh berbagai ketidaksenangan yang tidak nyaman dengan hati, tidak cocok dengan nafsu. Wa hufatun nar, sementara neraka itu ditutupi oleh hal-hal yang menyenangkan hati, cocok dengan nafsu. Gimana? Hufatul jannah bil makari, surga itu ditutupi oleh hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu. Wa hufatun nar, dan neraka itu ditutupi oleh hal-hal yang sesuai dengan nafsu. Ini hadis Nabi. Nah, contohnya begini. Ini misalnya api neraka. Satu, dua, ini sorry. Ini neraka. Dia ada 7 lapis tutupan. Di sini juga demikian pula. Di sini surga misalnya. Ibaratkan bunga lah. Nah, dulu, sini dulu. Jadi kalau kita lihat ini surga, di sini surga. Nah, ada 7 lapis. Ini neraka kan nggak enak nih, siksaan, api, segala macam. Yang di sini kenikmatan-kenikmatan. Tetapi dulu neraka itu ditutupi oleh hal-hal yang menyenangkan hati. Misalnya food itu makanan-makanan yang enak, ya, kuliner. Akhirnya orang malas puasa sunnah, abot, berat, karena godaan apa? Jajan. Gitu Mbak Cidaya. Sebelah. Lalu fashion, apa? Mulai dari mobil mewah, kemudian baju bagus, kemudian rumah bagus dan sebagainya. Lalu fame, viral, ya, kemudian apa? Dikagumi. Seneng nggak anak-anak muda sekarang? Seneng. Terus ditunggu lagi di sini fortune. Fortune itu kekayaan, mulai dari emas, uang, ya kan, sawah dan sebagainya. Kemudian tambah lagi di sini apa? Fun, hiburan, musik, game, film, tempat-tempat rekreasi dan seterusnya. Tambah lagi di sini jabatan, ya kan? Tambah lagi di sini kasta atau status sosial. Oh, siapa yang nggak kepengen ke sini? Pano. Mulai dari makanan enak, akhirnya apa dulu? Neraka yang sebenarnya nggak enak sama sekali tertutup oleh kulit yang apa? Enak ini loh. Akhirnya apa? Nggak kelihatan belas batang bangkai jelek ini, tapi dibungkus oleh hal-hal yang apa? Indah, maksudnya. Akhirnya Pak, monggo dibuka di surat Al-Balad ayat Al-Adiyat apa Al-Balad itu ayat 10. Wa atainahun najdain. Ayo coba dibuka surat Al-Balad. Al-Balad, sini Al-Balad. Ya, Al-Balad ya. Ayat 10. Ayo coba.
Malah dibuka. Boleh dibaca, monggo. Monggo dibaca. Monggo. Nah, langsung ayat selanjutnya 11, monggo gantian. Ayat 11 tadi dibaca buku ayat 10. Ayat 11-nya ya. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nah, coba ya. Ini sampean di situ diberi dua jalan gitu. Diberi dua jalan sama Allah. Ini lihat ya, diberi dua jalan nih. Nih dua jalan nih. Kata Allah, wahadainahun najdain. Kami beri kamu dua jalan. Jalan ke kiri itu imma syakiron, bagi orang-orang yang imma kafuron, orang yang apa? Ingkar, yang nggak puas. Gitu. Tapi kata Allah itu gampang, enak, sesuai nafsu, bisyahwa. Tetapi itu menuju neraka. Sementara Mas Agus, yang kesini itu bil makar, nggak sesuai nafsu, tapi itu menuju surga. Apa yang di sini misalnya? Lihat nih, nih yang nggak senang-senang, nggak enak-enak belas ini. Inilah, lihat nih. Ibadah, enak nggak ibadah itu? Sholat enak nggak sih? Kalau misalnya sama nggak diwajibkan gitu, sholat nggak? Ayo jujur, enggak no? Iko pemane pengantin. Ketika sampai tidak diwajibkan sholat, sholat nggak? Boten. Puasa, misalnya Ramadan nggak diwajibkan, sama puasa nggak? Boten. Gak enak. Enak dimakan kalau sambil menahan tidak makan. Enak makan. Ibadah itu gak enak. Ini mau puasa, ya kan? Sholat, apa? Gak enak lah. Apalagi, gak enak. Wes. Terus sedekah, enak enggak sedekah itu? Lo sampean nih lo ngumpulkan dari 100.000, 200.000, 300.000. Begitu sudah 1 juta kok suruh nyerahkan. Ya udah enak tuh. Silakan Mbak Leni, masih ada jalan kok. Bu Leni, masuk Bu Leni, monggo. Ya, jadi nggak enak bil makar, tidak sesuai dengan apa? Nafsu. Ini Mas Budi. Lalu tarbiyah ngaji seperti ini, enak enggak? Ayo, sesuai nafsu enggak? Enak mana tiduran di rumah main TikTok, Instagram daripada ngaji kayak gini? Ya enak jalan-jalan no. Ya kan? Gak enak, tarbiyah gak enak. Apalagi tarbiyahnya, ngajinya itu selalu menyoroti kekurangan-kekurangan diri, menyoroti nafsu, wanahan nafsa anil, selalu mencoba untuk menahan nafsu. Makanya ngaji nggak laku, apa ngaji di Gus Glory itu gini nggak boleh, gitu nggak boleh, gini salah, gitu begini dosa, begitu dosa. Ada dulu ada nyanyian qasidah gitu ya, bagi yang tua-tua masih nanti ya, begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa, kok selalu dipojokkan, selalu keliru, selalu. Ya memang wanahan nafsa anil, nggak enak ngaji yang kayak gitu, nggak enak. Wes dakwah enak nggak dakwah itu? Nggak enak, amar ma'ruf nahi mungkar kok. Tapi ketika dakwah biasanya diapain? Diencepi, apalagi? Apa Mas Anam?
dimaki, apalagi dijauhi, difitnah, apa maneh sing ngono, wong kula yang nggak ngapa-ngapain aja juga difitnah, gak enak dakwah itu. Jadi akhirnya banyak orang yang mengambil posisi comfort zone, zonanya nyaman. Kemudian muamalah yang sesuai dengan aturan Allah, yang tidak syubhat, yang tidak haram, jual beli, perdagangan, kantor yang tidak haram, ngambil yang benar-benar halal. Enak enggak? Enggak enak. Kalau bisa ya yang haram-haram lah, kalaupun nggak boleh haram, syubhat-syubhat dikit lah, kan gitu. Gitu kan? Tapi yang benar-benar stick untuk tetap ada pada ini nggak enak. Apalagi kemudian di sini juga jihad fisabilillah, kan? Jadi nggak enak dulu. Jihad fisabilillah nggak enak. Kenapa? Ya karena nggak cocok dengan nafsu. Gila. Nah, hal-hal yang kayak gini misalnya ini juga misalnya kemudian menjadi orang yang qanitin, benar-benar taat. Jadi akhirnya apa dulu? Surga yang harusnya indah tapi ditutupi oleh hal-hal yang mengerikan kayak gini, nggak enak dan tidak sesuai dengan nafsu kayak gini. Akhirnya surganya nggak laku karena indah tapi ditutupi oleh bungkus-bungkus yang mengerikan, yang tidak enak, yang tidak nyaman. Akhirnya kalau misalnya di sini, kamu mau jalan ke kiri apa ke kanan? Kira-kira manusia umumnya milih jalan kemana kalau gini? Kemana? Itu makanya dalam surat Al-Balad tadi, wahadainahun najdain falaqtahamal aqaba. Kenapa kamu tidak mengambil jalan yang sukar lagi mendaki? Ini loh. Jadi ini dulu gambarannya. Gitu Pak Anam. Kalau di sini coba dibuka yang ini, yang indah-indah ini di surat Ali Imran, coba dibuka di surat Ali Imran ayat 14-15. Kalau di sini di surat Al-Baqarah, ya Al-Baqarah ayat 155 dan 214. Coba ayo gantian buka. Yang di sini Ali Imran 14-15, juga Al-Isra 18, 19, 20. Ayo monggo gantian biar ngaji bareng-bareng. Monggo. Siapa ini? Al-Baqarah 155, 214. Monggo. Monggo. Nah, jelas ya. Jadi di situ disebutkan zinalin nasi hubbu syahawat. Kalimatnya sama, asyahawat. Dihiasi di hati manusia itu rasa cinta terhadap ini tadi. Apa aja ini tadi? Mulai dari al-qanatiril muqantarah, di sini disebut fortune. Dihiasi. Akhirnya manusia terpedaya ke sana. Padahal ayat 15, ayo monggo yang lagi. Ali Imran. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa bersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hamba. Nah, gitu. Jadi ada surga yang mengalir tapi ditutupi oleh apa? Ayat yang 17 sama 18 disebut
Orang yang nanti dapat itu adalah al-qanitin, al-munfikin, al-mustaghfirin, ya, al-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, itu orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang berinfak, orang yang selalu tahajud. Nah, enak semua itu. Ini gitu. Nah, akhirnya apa tuh? Banyak orang yang memilih ke sini. Coba lihat surat Al-Isra ayat 18, 19, 20. Ayo. Al-Isra ayat 18, 19, 20. Enggak. Boleh itu mau? Enggak. Enggak. Nah, di situ disebutkan siapa yang ingin segera nikmat di dunia, kata Allah, ya nggak apa-apa. Allah demokratis, diberi dan juga diberikan bantuan untuk itu. Tapi orang yang mau menunggu janji akhirat surga juga diberikan bantuan untuk melewati ini. Jadi gini dulu. Ayat sekarang surat Al-Baqarah ayat yang ke-18, 19 sekarang. Enggak. Ayat surat Al-Isra tadi, lanjutannya. Yang tadi dibaca Bung Mita kan ayat 18. Sekarang 19. Jangan tangan. Al-Isra ayat 19. Artinya aja enggak apa-apa. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Oke. Jadi ada orang yang benar-benar ingin akhirat tapi tidak melupakan dunia, maka kata Allah, Allah juga akan memberikan balasan, bantuan untuk melewati ini semua. Sekarang coba lihat surat Al-Baqarah ayat 155 dan Al-Baqarah ayat 214. Ayo gantian. Ibu-ibu dulu atau lagi bapak-bapak dulu, silakan. Mas Budi udah ketemu? Ayo, Al-Baqarah 155 dan Al-Baqarah 214. Dan kami pasti akan memberikan dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu kata Gus. Wahai Agus, kata Allah, pasti kamu akan kami uji dengan segala ketakutan. Takut apa kira-kira? Takut miskin. Takut apa lagi? Takut nggak bisa makan. Takut apa lagi? Dicaci maki. Macam-macam itu. Ketakutan itu. Minal khauf, takut nggak bisa makan. Lapar, walju, ya kan? Khauf, ketakutan. Juk, lapar. Wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan teman, dijauhi teman. Gusti Allah itu pasti benar. Jadi kalau kamu berdakwah apa adanya, konsisten, kamu dijauhi teman. Bahkan teman-teman yang paling akrab pun menjauhi kamu. Itu wa naqsi minal yang dibaca tadi, wa naqsi minal anfus, kekurangan harta, kekurangan teman, kekurangan konco, melayu kabeh bolone. Lalu tapi wa basyiris sabirin, diberikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sekarang Al-Baqarah 214, monggo ibu-ibu. Ya, sinten?
siapa pemilik surga Bapak Ibu? Siapa? Allah. Di ayat yang baru dibaca tadi menyatakan, loh kamu pikir hanya dengan begitu kamu bisa masuk surga? Enggak, belum datang ujian seperti ujian orang-orang terdahulu, saking beratnya itu Mas Budi, sampai orang-orang terdahulu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Mereka ditimpa oleh kemelaratan, kadang peperangan, penyakit, segala macam. Nah ini loh, mereka ditimpa oleh ini semua. Tapi, nah ini contohnya, belum. Kalau yang di sini 12 KB, ada 5 miliar orang, ya 12 KB yang enak kok. Iya kan? Melewati lapis-lapis ini malah lebih cepat menuju ke sininya. Ini nggak usah didorong pun ya, nggak usah didakwahi pun untuk berebut ini. Orang sudah kepingin. Lah kok sekarang ngaji kok malah nyuruh nyari ini. Wong ini nggak usah disuruh pun. Kira-kira gimana? Udah jadi magnet. Ini loh yang kalau nggak didakwahkan itu angel. Nah ternyata dulu misalnya ada orang yang awalnya nyoba untuk menghadapi ini lapisan-lapisan. Dalam hadis itu disebutkan surga itu ditutupi oleh kerikitan. Misalnya anggaplah surga di sebelah sana ini hutan yang lebat. Halangan pertama Pak Abil adalah hutan yang sangat lebat, nyaris tidak tertembus. Misalnya ada orang 1 juta orang yang nyoba untuk apa? Menembus jalan 1 juta orang. Pertama, hutan belantara ini tembus. Tapi di lapis kedua tersisa misalnya 500 orang, 500.000 orang. Loh, di sini setelah ini hutan belantara sini, kemudian di sini api yang menyala-nyala, panas. Api yang menyala-nyala. Tersisa 500 orang. Tembus lagi tersisa 250.000 orang. Ternyata di sini ada binatang-binatang yang sangat buas, galak. 250 nyoba tembus, berhasil lah. Tinggal 100 orang misalnya, 100.000 orang. Gitu kan? Tembus, ternyata di sini ada hal-hal yang sangat menjijikkan, barang-barang yang jijik lah. Akhirnya tembus, tersisalah 50.000 orang. Gitu. Ternyata di sini ada jurang yang sangat dalam, yang tidak bisa diseberangi kecuali harus turun dan naik lagi. Tersisalah di sini kemudian hanya misalnya 10.000. Tembus lagi di sini, ternyata di sini adalah lautan yang tak bertepi, yang membutuhkan endurance, kekuatan menggos. Ini kok gak mari-mari sih acara terus. Kok bendino tidak kerja bakti terus, karena menyeberangi lautan yang tak bertepi. Akhirnya apa Pak Anom? Yang nyampe surga ini benar-benar tersisa paling tinggal 5.000 dari 5 juta, dari 1 juta. Itu Mas. Kenapa? Ya kan panas ini api misalnya, ya panas dong, diolok-olok terus kok, digosok terus kok, ya panas dong, ngiming-ngiming kok. Aku loh wis dukung ini, apa belum gitu kok, panas. Jadi api yang di situ maksudnya gitu. Demikian pula hal-hal yang menjijikkan, tidak enak, tidak sesuai nafsu. Ini akhirnya yang tersisa bahkan bisa nyampe surga hanya sedikit. Itulah kenapa pada saat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW diperlihatkan Nabi Adam melihat ke kiri nangis, melihat ke kanan. Ketika melihat ke kanan senyum, ternyata ada sedikit dari anak turunnya yang di surga. Ketika melihat ke kiri nangis, ternyata mayoritas manusia berada di. Ini dulu. Jadi gambarannya seperti ini. Sehingga kalau saya dan sampean sekarang dihadapkan pada godaan-godaan seperti ini, kita itu kata Nabi Muhammad SAW, afdalu a'malu ahmazuha,
amal yang paling utama itu yang terasa berat bagimu. Kalau ada berat jangan minta mudah, tapi minta kuat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Mas Budi, Mbak Gul, sudah memang sunatullah bahwa yang berhasil sampai terakhir itu hanya sedikit. Makanya kan saya selalu wanti-wanti sejak awal dulu, sejak awal pertama kali saya kesini, gandolan yang kuat, hembusan anginnya. Ibaratnya ya, kita ini naik perahu gitu ya. Perahu nih, tangan saya ini perahu nih. Mana? Mana papanya Mbak Jian gitu lah, coba Mbak Jian. Nah, ini ibarat perahu SPMA ya. Misalnya perahu yang ini, yang melawan ini. Perahu ini menuju ke barat nih, sama naik di perahu ini nih. Tapi perahu ini arusnya itu menuju ke timur gitu loh. Arusnya menuju ke timur. Dan perahu-perahu yang lain juga banyak menuju ke timur. Kira-kira kalau yang perahu menuju ke timur ini gampang nggak? Pakai dayung nggak? Enggak. Tapi yang ini melawan arus, ombaknya juga keras Mas Budi. Sehingga orang yang di dalam sini itu harus gandolan yang kuat supaya nggak terpelanting. Anginnya ya kadang dari dalam diri sendiri, kok gini-gini. Ada kadang dari bisikan hasutan orang lain, baik keluarga, teman atau orang yang pernah di sini. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau sungai atau arus yang biasanya katut arus itu apa aja? Yang biasanya ngikut arus kentir itu? Sampah. Pertama sampah, dua apa lagi? Kotoran. Ketiga apa? Bangkai. Keempat apa? Benda mati. Tapi yang melawan arus apa? Ikan, benda-benda hidup. Lah sama mau jadi yang mana? Itu tapi ya ini tadi kalau namanya anti mainstream, melawan mainstream itu bahasa sempu misalnya. Main itu utama, stream itu arus. Jadi arus utama. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh telah kami datangkan kebenaran kepada kalian, tetapi kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu tidak suka. Ya, itu makanya ketika sampean kemudian tidak disukai bla 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 dan sebagainya, ya wis disadari memang begitu. Ya, tinggal sabar aja, ya. Pun begitu aja, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Ya, monggo, nggak apa-apa. Nanti pertanyaan sampean itu mengkayakan pemahaman bagi yang lain. Silakan. Yang laki atau perempuan, silakan. Jangan disimpan kalau ada pertanyaan, supaya bisa jadi tadi yang saya menanyakan nanti jawabannya belum saya terangkan dan itu juga ditanyakan di hati yang lain. Enggak? Apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pilihan hidup yang memang kita sudah diberi pilihan dua jalan. Satu yang gampang sesuai dengan arus banyak orang, dan satunya lagi sesuatu yang sedikit orang, nggak enak, nggak nyaman, tetapi memang itu yang memang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah menapak dalam jalan yang sulit, di tengah jalan dapat hambatan, langkah apa saja yang harus kita lakukan, Gus, agar satu bisa bertahan dan bisa mencapai tujuan?
dengan selamat. Matur nuwun, Gus. Jadi gini ya, ada, coba Pak Yid dibuka di surat Al-Kahfi. Oh Yid, Al-Kahfi ayat 28. Nah, mulai jadi jawaban saya selalu dari Quran saja. Mau apa ilmunya? Ya sudah, nggak apa-apa. Dari Quran saja. Monggo Pak Yid. Dibaca sendiri, Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Dan ingatlah mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sedang itu. Oke, sekarang pelan-pelan ya. Saya jawab pertanyaan Pak Yid. Gimana Bos biar tetap di jalur ini? Jawabannya Quran nih, bukan ucapan saya. Katanya, wahai Yitno. Nah, kan yang tanya Pak Yid toh. Kapan Bu Yitno apa Pak Yid? Suyitno sama aja tambah-tambah ya. Sama enggak KTP ini Yitno apa Suyitno? Adi Prayitno. Cai. Noto botol 5 ten Yogyakarta kuwi. Kok ada tamu, Bos? Nek ngono niku biasa jenenge wong Gunung Kidul niku. Iya kan? Pratolo noto botol 5 mboten kelambian sedaya ngene iku. Oke, niki kalau baca ya yang dibaca Pak Yid tadi. Wasbir. Karena Gusti Allah tadi nggak pakai manggil Mas, Allah yang panggil. Wahai Glory, wahai Yid, sabaro, nafsaka awakmu itu sabaro, kamu sabarlah. Sabar bersama siapa? Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi wal ghadati. Kamu bersabarlah pertama. Lalu biar kamu sabar, kamu itu bersamalah dengan orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya siang maupun petang, yang selalu ngajak 8 rukun santri. Ya kan? Coba isinya 8 rukun santri apa? Salat jamaah 5 waktu, tahan wudu, renungan, puasa Senin, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji akad. Kok dirubah akad nggak mau? Itu sama itu diajak untuk selalu menyeru Allah siang maupun iya. Wes gandolan mau jangan pergi, kata Pak Yid. Gini lanjutan Pak Yid. Orang yang selalu mengharapkan ridho Allah tok, wes nggak ada harapan lain. Wes Pak Yid ya. Wala ta'tu ainaka anhum. Nah ini. Dan janganlah engkau berpaling dari dulur-dulur yang sudah kumpul enak ini. Jangan berpaling, jangan pergi. Iya Pak Yid ya. Sekarang Pak Yid di jalan apa? Rumahnya Labak Piro. Kenapa dulu di Pamukan kok pindah sini, kenapa? Ayo, jujur jawab toh. Wes salah, ditanya kok. Dulu kan di Pamukan, pindah ini karena kenapa? Satu, biar dekat. Karena dulu ikut aktif di. Iya wes biar dekat, ini kenapa biar dekat? Biar mudah berjamaah. Iki masih. Nek awakmu wis kalau kamu sudah begitu wahai Yid, no pratolo. Kamu kalau sudah di babak 4 karena ingin mendekat, ya sudah jangan berpaling. Berpaling dari orang-orang yang kamu dekati itu hanya karena apa? Turidu zinatal hayatad dunya. Hanya karena ingin daganganmu lebih laris lagi. Kamu udah lagi Pak Budi? Ayo, salah dewe takok. Bala.
Ya kan? Kamu berpaling akhirnya pindah mana? Padahal disik sama karena kenapa? Apa kok dulu? Ini mumpung karena ada yang dari arah sana katanya mau pindah ke sini juga ya. Katanya mau jual rumah, mau beli tanah di sini, mau pindah biar lebih dekat. Sadurunge wae tak kandhani. Ini ingat kayak gitu itu baik mulia, tetapi akeh godane. Anggitmu terus dibarno kalau setan. Enggak. Didik-didik kalau gara-gara Gus Glory, lho aku lho pernah ganggu omamu apa? Awas Pak Yit, ayo dari Pamugan jauh-jauh ini kan sama gitu. Jangan Yit, wala ta'du ainaka. Kamu jangan berpaling dari glory itu, jangan. Hanya karena biar daganganmu, aku ini lo susah kalau bawa dagangan dari sini ke Pamugan. Aku pengen balik ke Pamugan biar deket. Kan gitu tuh San. Ini namanya turidu zinatal hayatit dunia. Jadi orang kayak gitu itu Pak Id sudah ada 1500 tahun yang sehingga ditulis ayatnya ini. Lah sampean itu diwanti-wanti biar nggak begitu Pak Mubin. Pangel itu turani. Wis jelas kok. Lalu yang keempat Pak Id, kalau tanya terus pun gimana caranya Gus? Wala putik man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Kamu Yid jangan ikut orang yang sudah kami lalaikan hatinya. Dulu ingat, tapi sekarang lalai. Jangan ikut itu. Iya aku rak gagal bet. Ngono lah ini. Iya. Sudah lupa mengingat kami dan wattaba'a hawahu, dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang kayak gitu wakana amruhu furutha, itu sudah orang-orang yang melewati batas. Jane aja takok akhirnya jawabannya ini. Ora aku sing gawe-gawe kok. Salahno sing ayo. Pas. Matur suwun alhamdulillah. Bik menawa ngajuk nyinggung-nyinggung, ya aku lho enggak nyinggung. Saya menjelaskan surat Al-Kahfi ayat berapa? 28. Sabar Yit. Coba kembali ke ayat ini tadi, ayo. Yang ayat 155 yang dibaca Mas Agus tadi. Mas Agus, akhir dari ayat 55 gimana Mas Agus? Kalimatnya Surat Al-Baqarah 155 tadi loh. Kalimat terakhirnya gimana Mas Agus? Wabashiris. Coba Mas. Yang terakhir dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi suruh ngapain kabar gembira. Wahai orang-orang yang sabar, inilah kabar gembira. Loh, saya sampaikan kabar gembira. Makanya dana ayat surat Al-Kahfi ayat 28 kan nih, wasbir, sabarlah. Loh. Jadi kabar gembira hanya untuk orang yang siapa? Sabar. Sabar ngadepi Gus Glory sing gak nyenengno iki. Aku lo pernah ganggu sampean apa to yo. Wis dipita macam-macam. Gitu loh Mas Budi. Wong aku iki wis kalau berangkat mesti tak cukur dhisik ben ketok manis. Lha iya ta? Wis kurang apa tuh Pak Yit? Ini lagi pusing, kan nggak pusing sih enggak sih. Ini biar nambah 10 tahun lagi ke Mas Mani ini loh. Karena ini mau dirombak, kalau dirombak nanti kalau cuma 10 tahun kan emang. Jadi mau nambah kontrakan loh. Terus didelek-delek no kontrakan loh, saya kurang manis saya. Pak Subur. Ya, jadi apa? Pak Yit, sudah ketemu jawabannya? Disuruh apa? Pertama sabar, yang kedua disuruh bergabung dan bersama dengan orang siapa? Orang yang selalu mengajak kepada itu tadi 81 tadi. Yang ketiga suruh apa? Jangan berpaling. Yang keempat apa? Disuruh apa? Wah, jangan ikuti orang yang sudah dilupakan. Seperti Mas Agus, jawaban nih.
Mas. Bukan saya yang bikin-bikin, memang Gusti Allah itu gitu. Ahli mengatur skenario, baik pertanyaan maupun jawaban. Itu masaan. Kamu kok ketok bisi ganteng mulai tekan zaman. Biasanya kumus-kumus itu. Buat apa Norel? Dia plus. Jangan-jangan kemarin 1 bulan ke Korea. Pak Nom. Nah, ada pertanyaan apa Pak Nom? Idem. Nah, tumben. Alhamdulillah. Ada lagi yang dari perempuan enggak? Apa? Alhamdulillah kan? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Ayo tetap semangat, senyum ya. Kata Allah apa Mas Pak Gun? Wa basyiris. Berikan Gus kabar gembira itu sama dulur-dulurmu yang sabar itu loh. Dulur-dulurmu yang selalu taat. Kan itu surat Ali Imran itu ada itu. Orang-orang yang as-sabirin, wong sing sabar. As-sadiqin, wong sing bener. Al-qanitin, orang yang taat. Apa? Al-munfikin, orang yang selalu berinfak. Wal mustaghfirina bil askar, dan orang yang selalu minta ampun di waktu sahur, artinya tahajud. Jadi insya Allah sampean yang sedang bersama saya ini insya Allah menjadi orang yang sabar, ya. Insya Allah menjadi orang yang benar. Buktinya ngaji itu mencari dalil agar kita benar. Al-qanitin insya Allah menjadi orang yang taat juga. Pak Lemang ya. Insya Allah menjadi orang yang taat. Al-munfikin, sedikit mau banyak selalu berinfak, baik harta maupun tenaga, alhamdulillah. Juga al-mustaghfirina bil ashar, mudah-mudahan meskipun di rumah selalu tahajud, ya. Oke, insya Allah. Saya juga menyaksikan kok sampean orang-orang yang insya Allah sabar. Amin. Jadi jangan middle. Insya Allah, gitu. Saya tahu sampean misalnya pas waktu ngaji, ini juga butuh kesabaran, sehingga saya tidak menutup mata. Insya Allah sama termasuk orang-orang yang sabar dan ya sabar sampai akhir. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat berbeda. Makan kalau ada yang kurang berkenan, dan ayo kita selalu meningkatkan potensi-potensi yang bisa kita gali, menambah catatan pundi-pundi amal kita, mengurangi catatan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menuntun kita dalam kekuatan jasmani rohani, kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halalan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kehidupan yang shiratal mustaqim ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma fir lil mu'minin wa qina adzaban muslimin ya. Allahumma qina fi man hadayta wa qina fi man qadayta wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadayt asbabul wa bilaika assalamu Allahumma ta'ala al-bala wal waba wa danastina nasi syaitan yang rabbana natina wa lana sabina min al-zalimin rabbana wa taj'alna fi qawmi zalimin wa man rahmatana wa qina rabbana amanna faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa anfa'na anta maulana fansana wa kafina wa sana wa rahmatika wa sana wa musyrikin anta maulana fansana qawman mu'tadina anta maulana fansana qawman zalimin anta maulana fansana qawman kadhibin anta maulana fansana qawman takabbirin anta maulana fansana qawman hasidin anta maulana fansana anta maulana fansana qawman jahilin rabi'atul kamil yad syaitan wa rabi'atul nasrani Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina wa nasqina tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma tahmilna bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi'adadi qatil amtar wa badadi akil ahsan. Allahumma afri lana sabran sabit imanana fansurna qawman kafirin wa mafatih samawati wa ma'alim wa ila syahadatina. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri syaitan syarri ta'awudzu billahi min syarril bala wal barakatuh. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa taqwa wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir li wa li akhi wa li ahli wa li azwaji wa li dhurriyyati ashabina wa taqina.
ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم ومن مداد الصدور نور رسول بعبادنا الله كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.